Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Uh, di, di sini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Tukupet, yang dimana bidang usaha kami ini merupakan platform e-commerce khusus hewan peliharaan. Nah, di sini kami ada 4 orang, timnya yaitu ada Agustus Lam, Aditya Laksana Putra, dan saya sendiri Gabriel Nefet Mangayub, dan Arta Perdana juga Putra. Oke, boleh dilanjut? Next. Ini. Jadi nama usahanya ini Tukupet e-commerce khusus hewan, akan dimulai pada Agustus tahun 2022, yang dimana saat ini kita masih proses perencanaan dan juga legalitasnya sedang berjalan. Dan tempatnya beralamat di Lowanu, Sorosutan, UH Yogyakarta. Next. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan visi dan misi toko kami. Visi yang kami miliki adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bisnis jual beli hewan pada era industri 4.0 dengan menggunakan platform website. Untuk mencapai visi kami mempunyai misi. Misinya adalah pertama, memberikan sistem pemesanan yang dapat dijamin keamanannya dan kemudahannya. Kedua, memberikan sistem website yang efisien dalam pemrosesan dan tampilannya. Ketiga, selalu memberikan peningkatan dalam sistem jual beli hewan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah. Nah, di sini ada masalah, yaitu ketidakrapian di forum menyulitkan para pecinta hewan atau hewan peliharaan kesulitan untuk memilah hal tersebut. Belum lagi, transaksi di forum jual beli adalah sangat riskan dengan penipuan atau bisa dibilang kurang aman. Masalah tersebut menjadi PR besar untuk para pengembang IT, khususnya dalam bidang web development. Maka dari itu kami membuat web yang dikhususkan bagi para pecinta hewan peliharaan untuk menjual atau membeli hewan mereka. Kemudian solusi. Nah, solusinya yang kami tawarkan dalam startup ini ialah katalog hewan atau kategori hewan peliharaan yang terintegrasi dan memudahkan para calon pembeli dan dalam mencari hewan peliharaan, di mana penjual dapat mengatur sistem pengiriman sesuai dengan status pengiriman hewan. Namun jika pembeli dan penjual menginginkan COD, itu dapat dimungkinkan. Kemudian kemudahan pembayaran dalam berbelanja melalui Tukupet dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual melalui pihak ketiga, yaitu Mitrans. Pembeli cukup di depan gadget laptop hewan peliharaan yang diimpikan akan tiba melalui jasa pengiriman. Kemudian akan dijelaskan teman saya, silakan. Oke, selanjutnya validasi pasar atau market validation. Nah, di era ini hampir semua proses jual beli dapat dilakukan menggunakan media sosial. Nah, dengan memanfaatkan internet, kita dapat mengubah pola sistem jual beli secara online. Dengan menggunakan proses jual beli online dapat mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kami membuat penjualan hewan yang termasuk hewan ternak maupun hewan peliharaan. Untuk mempermudah pembeli dalam mencari hewan peliharaan yang diinginkan, di mana saat ini website penyedia layanan jual beli hewan itu sangat minim atau jarang. Nah, para penjual hanya mempromosikan hewan peliharaannya menggunakan media sosial seperti mungkin Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut kami mendapatkan ide untuk membuat website jual beli hewan, baik itu hewan maupun hewan peliharaan. Dengan menggunakan website penjualan dapat lebih mudah dalam mempromosikan hewan mereka, dan pembeli dapat mudah dalam mencari hewan yang mereka inginkan.
Nah, selanjutnya untuk ukuran pasar atau market size. Nah, di sini terbagi dari 3, yaitu total available market. Nah, target pasar kami adalah para pencinta hewan, para peternak hewan, dan para masyarakat umum. Selanjutnya, yang kedua, service available market, yaitu pasar yang dapat kami jangkau ya awalnya di wilayah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, serviceable obtainable market, yaitu pendapatan yang kami terima dari AdSense atau pendapatan dari setiap pengunjung, setiap mengunjungi website. Nah, ukuran pasar itu ada dari peta hewan sekitar 40%, kemudian peta hewan 40%, dan masyarakat umum 20%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang analisis kompetitor. Selanjutnya adalah untuk kompetitor. Kami menemukan kompetitor satu kompetitor, yaitu pasar hewan, startup pasar hewan. Di sini mereka itu di website mereka itu mereka hanya mempromosikan penjualan hewan. Jadi seandainya kita ingin membeli hewan, mereka hanya mempromosikannya. Tidak ada sistem jual belinya, tidak ada sistem pembayaran yang bisa dibilang kredibel atau aman. Jadi startup ini hanya melakukan promosi untuk pemilik hewan yang ingin dijual, hanya memberikan iklan. Sedangkan di sini kami ingin membuat website atau sistem yang dapat dipercaya dan aman. Selanjutnya adalah model bisnis Canvas yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Berikut adalah model bisnis Canvas dari startup Tokopedia. Yang pertama adalah customer segment, target pasar. Nah, target pasar ini yang sudah disebutkan tadi adalah para penjual dan pembeli hewan peliharaan. Yang kedua, value proposition dengan kemudahan dan keamanan transaksi melalui pihak ketiga, yaitu Midtrans, yang dapat membuat transaksi lebih aman atau secure. Dan juga penampilan UI dengan fitur kategori hewan yang memudahkan pencarian bagi customer. Yang ketiga adalah channel. Nah, di sini memberikan pengalaman startup terhadap komunitas pencinta hewan peliharaan. Yang keempat adalah revenue stream. Nah, bisnis startup ini mendapatkan profit atau dari traffic AdSense dan pembelian paket promosi untuk penjual. Yang kelima adalah key resource. Yang pertama sumber daya alam, ada full stack web development. Yang kedua adalah crowd server dan website yang berjalan secara 24 jam selama 7 hari. Yang selanjutnya key activities, jadi kegiatan yang perlu dilakukan agar bisnis ini berjalan adalah kegiatan jual beli antara customer to customer. Yang ketujuh adalah key partners, jadi partner dari startup ini adalah Midtrans, layanan pihak ketiga untuk transaksi customer. Yang ke-8, customer relationship, itu kita bangun melalui sosial media, platform, dan komunitas pecinta hewan. Yang ada cost structure. Nah, di sini ada 2, variable cost dan fixed cost. Yang pertama, maintenance server, web, dan segala macam, itu masuk dalam variable cost. Yang kedua adalah fixed, yaitu biaya sumber daya alam dan hosting. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silakan. Oke, untuk dampak sosial yang terjadi di Tokopedia ini, kita ngambil dari 2 sisi. Yang pertama sisi customer dan sisi opsi owner hewan ini. Jadi di sisi customer ini kita memudahkan para customer kalau misalnya mereka mencari hewan peliharaan yang sekiranya cocok dan sesuai selera dia, itu mereka bisa melihat itu di list
hewan-hewan yang dipasarkan, yang di open adopt. Nah, biar 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 mereka mudah juga ngelihatnya karena udah terstruktur dan udah ada di katalog. Dan di sisi owner hewan, jika lo misalnya owner hewan ingin menjual hewan peliharaannya atau memindahkan kepemilikannya, nah si pemilik hewan ini dia tinggal pasang informasi di web Tukupet ini sampai ada calon adaptor baru yang tertarik untuk mengadopsi. Ya, selanjutnya, nah untuk roadmap-nya, yang pertama yang pasti kita melakukan analisis, di mana kita mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Misalnya kita misalnya kita mencari target market dan melihat hal apa yang saat ini sedang ramai di pasar dan diperbincangkan, permasalahan yang dihadapi apa, sehingga kita mungkin bisa cari solusinya. Nah, masuk yang kedua yaitu perancangan, di mana kita merancang hasil dari analisis yang sudah dilaksanakan. Jadi dari hasil analisisnya kita kaji dan kita bisa nemuin solusi atau hal yang tepat untuk diimplementasikan nanti. Masuk yang ketiga yaitu implementasi, di mana rancangan yang udah kita buat sebelumnya kita implementasikan mulai dari proses desain, back end developing dan lain-lain. Terus setelah itu dan sampai di mana kita mempublish startup ini dan dipakai banyak orang. Nah, setelah jalan beberapa bulan atau udah berjalan seperti biasanya, kita akan melakukan evaluasi. Di mana evaluasi ini kita ngecek apa aja kekurangan dari aplikasi kita dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas. Next. Ya. Untuk lampiran, ini lampiran dari Tukupet sendiri, ini preview UI desain webnya. Ini ada next. Ya, untuk preview mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya serahkan ke teman-teman yang lain jika ada yang disampaikan lagi. Baik, di sini kita dapat melihat adanya fitur kategori yang memudahkan pembeli untuk mensorting apa yang mereka inginkan, apakah kucing, anjing, kura-kura, ikan, atau hewan yang lain. Seperti itu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami dengan startup berjudul Tukupet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.